Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel saya di Review Arcet. Oke, kali ini kita akan bahas seputar Indonesia ya. Indonesia yang kita cintai, yang banyak keanekaragaman Indonesia, kebudayaannya, tradisinya, dan orang-orangnya yang cerdas, pintar, dan berbahagia ya. Pernahkah kita bertanya, negara mana yang memiliki bahasa daerah terbanyak di dunia? Jawabannya yaitu Papua Nugini. Posisi pertama, negara dengan bahasa terbanyak di dunia kini ditempati oleh Papua Nugini dengan jumlah bahasa mencapai 867 bahasa, sedangkan Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah bahasa sebanyak 742 bahasa. Itu bahasa daerahnya ya. Sebagian bahasa daerah Indonesia telah punah, sebagian lagi terancam punah. Distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia rupanya berbanding terbalik di antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Walau Pulau Jawa dengan jumlah penduduk 123 juta orang memiliki tidak lebih dari 20 bahasa. Sebaliknya, Papua Barat yang penduduknya berjumlah 2 juta orang saja memiliki jumlah bahasa mencapai 271 bahasa. Menurut jumlah penuturannya, bahasa yang terbanyak digunakan di Indonesia adalah bahasa Jawa. Dan kedua itu bahasa Melayu atau Indonesia. Tiga, dan bahasa Sunda. Keempat, bahasa Madura. Kelima, bahasa Batak. Enam, bahasa Minangkabau. Tujuh, bahasa Bugis. Delapan, bahasa Aceh. Sembilan, bahasa Bali. 10, bahasa Banjar. Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 742 bahasa yang ada di Indonesia. Dengan memperoleh gambaran menyeluruh dari situasi bahasa secara umum di dunia maupun situasi bahasa di Indonesia, diharapkan mampu menjadi bentuk pencegahan dilakukan untuk menghindarkan satu negara dari kepunahan bahasa. Wawasan terkait bahasa-bahasa kemudian diketahui berpotensi terancam punah. Mencegah terjadinya hal tersebut, masyarakat membutuhkan pemahaman ekolinguistik sebagai ilmu linguistik yang mempertahankan gaya hidup bahasa. Hal tersebut nyatanya membawa pengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa di daerah yang ada di Indonesia. Akibat dari kekurangan jumlah penutur bahasa di daerah memiliki jumlah ragam bahasa begitu banyak. Tamiya mengutip OR 1998, kondisi kesehatan bahasaan di Indonesia, mayoritas bahasanya berjumlah penutur sedikit mampu dianalisis dan klasifikasikan menjadi 5 tahap. Terdapat bahasa yang berpotensi dalam tingkatan bahasa tersebut secara sosial dan ekonomi, memperoleh tekanan dari bahasa mayoritas. Bahasa yang berada dalam kondisi bahaya dan terancam punah adalah bahasa yang tidak dimiliki generasi muda menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Berbeda dengan kondisi bahasa yang masuk dalam klasifikasi kondisi berbahaya yang serius. Mereka adalah bahasa-bahasa yang menuturnya berasal dari generasi tua, usia 50 tahun ke atas. Klasifikasi selanjutnya adalah moribund. Kondisi bahasa tersebut benar-benar sekarat karena penuturnya yang sedikit dan berasal dari orang-orang 70 tahun ke atas. Kepunahan bahasa akan benar-benar terjadi, dan pada klasifikasi ini suatu bahasa dikatakan
berinteraksi dengan bahasa tersebut. Tata nilai budaya, terutama yang dimiliki oleh Indonesia, tersimpan dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, mitos, legenda, dan ungkapan penelitian terhadap bahasa bantu kita untuk menganalisis sosok budaya kita. Bahasa-bahasa yang tergolong berpotensi terancam punah perlu memperoleh perhatian khusus sebelum benar-benar menghilangkan dari kehidupan berbahasa bangsa kita. Oke, mungkin bahasa Indonesia begitu banyak dan